Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua. Utamanya nikmat iman dan Islam. Dua kenikmatan yang akan mengantarkan kita kepada keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki baik di dunia maupun di akhirat. Bersalawat kita kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, judul tausiah kita pada kesempatan yang diberkahi ini adalah istiqomah dalam ketaatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Insyirah ayat yang kelima. Fa inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Kemudian Allah tegaskan lagi pada ayat berikutnya, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Nah, bagaimana kiat agar kita tetap istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, tidak meninggalkan perintah Allah tatkala kita ditimpa oleh berbagai macam musibah. Musibah memiliki hikmah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, musibah sebagai ujian. Siapa yang mampu bersabar, maka ia sukses melewati ujian itu. Yang kedua, musibah bertujuan untuk membersihkan hati manusia supaya lepas dari sifat-sifat buruk, karena ketika musibah datang, kesombongan, ujub, hasad, iri, dengki, itu semua berganti dengan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, hikmah dari musibah itu iman kita bertambah kuat. Adapun yang keempat, musibah menunjukkan betapa kuatnya Allah dan betapa lemahnya kita manusia. Dan musibah itu mengingatkan kita yang sedang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, yang kedua, tidak meninggalkan perintah Allah karena kesibukan dunia. Man hafaza 'alaiha kanat lahu nura wa burhana wa najatu yaumal qiyamah wa man lam yuhafiz 'alaiha yakul lahu nuru wala burhanu wala najatu wa kana yaumal qiyamah ma'a qarun wa fir'aun wa haman wa abibni khalaf. Siapa yang menjaga salat, maka ia mendapatkan cahaya petunjuk keselamatan pada hari kiamat. Siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak mendapatkan cahaya petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat kelak. Nanti orang-orang ini pada hari kiamat dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, Ubay bin Khalaf. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata dalam kitab As-Salah wa Hukmu Tarikiha, menyebutkan bahwasanya siapa yang sibuk dengan hartanya sehingga lalai dalam mengerjakan sholat, maka ia dikumpulkan nanti di akhirat bersama Qarun. Nauzubillah. Siapa yang sibuk dengan kerajaannya sehingga ia lalai dengan tugas menyembah Allah,
maka dia akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Siapa yang sibuk dengan jabatan dan kekuasaannya, maka ia akan dikumpulkan nanti di akhirat bersama menterinya Fir'aun yang bernama Haman. Siapa yang sibuk dengan perdagangannya sehingga juga melalaikan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti pada hari kiamat ia dikumpulkan dengan Ubay bin Khalaf. Yang ketiga, agar kita tetap istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengikuti komentar orang lain dan menuruti hawa nafsu diri kita sendiri. Manitta masarida Allah bisahatin nas kafahullahu mu'natan nas wa manitta masarida an-nas bisahatillah wa kallahullahu ilan nas. Barang siapa yang mencari ridha Allah saat manusia tidak suka, maka Allah akan cukupkan dia dari beban manusia. Barang siapa yang mencari ridha manusia, namun Allah saat itu murka, maka Allah biarkan dia bergantung kepada manusia. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Jangan terlalu mengikuti komentar orang lain, karena apa yang disampaikan oleh orang tidak tentu semuanya benar. Dan jangan terlalu memperturutkan hawa nafsu, karena nafsu selalu menjurus mengajak kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiat yang keempat, beramallah sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasulu fahuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Beramallah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beramallah sesuai dengan ilmunya. Berilmu sebelum beramal. Semoga Allah kumpulkan kita nanti bersama-sama di surganya lewat istiqomahnya kita dalam beramal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.